atau gimana jadi sampai generasi ini tuh benar-benar kayak lembek banget gitu loh. Kalau pandangan aku nih sejak pandemi sih Kak ya. Pandemi ini kan benar-benar generasi ini terkungkung gitu. Mereka karena nggak ngalamin proses. Gitu. Itu kan yang membuat kita kuat, tough. Itu karena kita ngalamin proses. Proses berkali-kali disakitin gitu kan. Itu proses bagian. Oke. Baru-baru ini sih itu terjadi. Saya rasa setiap angkatan pasti ada anak yang menjurus ke arah itu. Ya, entah itu peristiwa keluarga kah, ya. Biasanya broken home gitu ya, orang tuanya berpisah gitu ya. Bisa ke arah situ. Yang tadinya di kelas 10 itu bersinar gitu. Nilainya bagus gitu, ranking gitu. Tetapi ketika orang tuanya berpisah, langsung terjun bebas nilai-nilainya. Nah, di situ kita bisa nilai bahwa oh ya pengaruh orang tuanya mempengaruhi secara mental dia, psikis dia gitu, sehingga dia tidak punya visi, motivasi untuk ke depan. Minggu ke depan nggak tahu harus ngapain. Dan dia di situ kan harus memilih tinggal dengan siapa. Ini yang membuat dia jadi stres gitu, membuat dia stres. Pernah mengalami itu sebelum-sebelumnya, tetapi baru-baru ini juga begitu. Tapi kalau kita mau tanya satu persatu, lebih fair kan kita tanya semua pihak, baik orang tua maupun anak gitu kan. Nah saat ini kami baru sharing terhadap orang tua, belum kita berbicara langsung kepada siswa tersebut. Nah jadi kami sih berharap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam keluarga itu mempengaruhi loh psikis anak ya. Betul. Jadi saya pribadi nih kalau mau cerita hidup saya, pengalaman saya pribadi, saya tuh lahir dari keluarga Batak yang sangat keras dan otoriter. Papa saya tuh adalah seorang yang kalau katanya A, kita harus A. B gitu. Jadi tidak boleh ada yang boleh B, C atau ada. Kalau kita punya pendapat, kita tidak bisa berpendapat. Dianggap kita nih masih anak-anak gitu. Tidak boleh berbicara begitu. Tapi beranjak waktu dewasa, saya tuh pemberontak. Saya berontak gitu. Saya bilang, "Pak," apalagi saya waktu itu ambil kuliahnya itu HI, Hubungan Internasional. Di situ kita belajar diplomasi, belajar bagaimana mempertahankan sebuah pendapat, argumen gitu ya. Saya lakukan itu kepada papa saya. Lalu saya akhirnya ya biasa, kakak udah tahu lah endingnya. Ya, kita yang selalu kalah anak-anak kan sebetulnya gitu ya. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa oh ya kalau selama orang tua itu berarti anak-anak tuh nggak boleh punya pendapat. Gitu. Itu yang saya bawa terus. Tapi itu yang membuat saya juga berbicara sama anak-anak gitu ya, kepada anak-anak saya bilang saya punya pengalaman seperti ini loh dengan orang tua saya gitu. Tapi saat ini kalau kamu berbicara saya dengerin gitu, saya akan mendengarkan apapun yang kamu sampaikan. Makanya kalau anak-anak punya persoalan gak apa-apa, you can talk to me gitu. Kalian ngobrol sepuas-puasnya. Apapun yang kamu ngomongin, mau nangis, mau ngapain terserah lah. Yang penting kamu bisa mengeluarkan apa yang ada keresahan kamu, kegelisahan hati kamu gitu. Bukan berarti abis itu bocor memang gak akan ceritain ke semua-mana. Tidak. Gitu. Karena itu buat memang gak penting untuk menjelaskan ke orang-orang gitu. Apa masalahmu gitu kalau saya bilang gitu. Jadi dulu saya nggak punya tempat itu, saya bilang gitu. Mau cerita sama mama mengalami hal yang sama dengan saya, dengan papa, gitu kan? Saya nambah beban mama saya kalau cerita sama mama saya, gitu. Ya, saya punya temen nggak banyak orang di lingkungan. Padahal itu saya orang yang religius gitu ya. Dulu dari mulai saya SD, SMP, SMA saya ikuti kegiatan gereja terus. Punya teman-teman cuman cerita nampung doang gitu, nggak ngasih solusi gitu. Kemana nih saya harus cerita gitu. Nah kalau kalian dengan paling gak cerita sama mem pasti akan kasih jalan pandangan ke depan. Cuman kamu cerita doang, kamu mendengar doang, tapi mem kasih kamu
apa point of view mem terhadap Iya. persoalan kamu gitu. Benar sih. Dari situ kamu bisa, kan keputusan tetap ada di kamu. Saya Iya, bilang, iya. kamu yang ambil keputusan, nanti kamu akan doakan keputusan kamu itu sudah selesai. Saya bilang gitu. Jadi nggak ada tuh stres, nggak ada tuh mental health kalau Iya, kamu iya. bisa maintain diri sendiri. Saya Iya, bilang sih. gitu. Nah itu sih. Jadi soal mental health ini ya memang itu tadi saya bilang Kak. Ada anak yang merasa kecewa gitu dengan sekelilingnya, itu udah depresi gitu, kayak seakan-akan dunia ini mau runtuh karena itu anak-anak generasi strawberry ini itu rapuh. Iya, benar, Gitu, benar. rapuh banget. Jadi nggak kuat mentalnya gitu menghadapi omongan orang, Iya, iya. ya kan? Menghadapi kenyataan bahwa misalnya emang orang tuanya divorce gitu, Iya, iya. itu kan harus kita hadapi gitu. Iya, iya. Sebagai anak waktu misalnya orang tua kita kita harus hadapi, ya udah harus kuat gitu. Karena siapa lagi yang membangun diri sendiri kalau bukan diri sendiri gitu. Orang lain mungkin orang tuamu udah cukup pusing dengan persoalan mereka gitu. Iya, benar. Ya, jadi soal mental health ini saya juga sangat concern. Tapi ayo monggo anak-anak jangan dikit-dikit mental health, iya, benar. dikit-dikit mental health gitu. Anjing mati 3 hari nggak makan. Set dah. Itu. Nangisin mulu. Apaan sih? Iya, putus cinta mental health gitu kan Kak. Ada yang kondisinya seperti itu, misalnya ternyata pacarnya sudah langsung jadian sama teman yang lain gitu kan. Aku depresi nih mem gitu, ya kan? Ya, kenapa depresi? Saya bilang, iya dia soalnya baru aja putus sama aku, udah jalan lagi sama orang lain. Aku inget kan Kak Ino kemarin khotbahnya itu dalam hatiku orangnya denger ya. Saya bilang gitu. Nah itu walaupun belum bukan baru-baru ini kejadiannya Kak, udah beberapa bulan yang lalu gitu ceritanya ini. Tapi Kak Ino ingetin lagi kan bahwa dianya yang harusnya bilang rugi gitu, saya bilang gitu. Karena udah mutusin orang yang berharga, saya bilang gitu. Nah itu memang kita harus kembaliin semua yang negatif itu harus kita posisikan yang positif gitu. Benar. Memang susah ya Kak, ya apalagi soal hati nih gitu. Nah itu harus pelan-pelan ngasih tahu mereka gitu. Nah soal perempuan saya selalu bilang, kita itu ibarat sebuah mahkota. Mahkota kan berharga nak. Benar. Saya bilang gitu. Yeah. Kalau mahkotamu itu ada permata-permatanya, tuh copot-copotan tuh permatanya satu. Kira-kira kalau dijual masih mahal nggak? Iya. Saya bilang gitu. Terus anak-anak, ya masih mahal juga sih mem, namanya kan mahkota emas, tapi pasti berkurang mem nilainya karena udah hilang permata. Yes, itu kamu. Kalau kamu menyerahkan bagian tubuhmu kepada bukan pasanganmu sebelum waktunya, kamu seperti itu. Iya. Tidak bernilai. Drop harganya. Yes. Betul. Saya sering ngomong sama anak murid saya yang cewek, jadikan diri kamu tuh kemahalan, bukan kemurahan. Yes. Kalau kamu mahal, orang minder deketinnya. Betul. Tapi kalau murah, nembak duluan, minta nomor cowok duluan, ya udah nggak ada harganya. Gampang deh mah, ya kan, mudah deh mah, murah gitu. Iya. Tapi kalau mahal mah minder orang gitu, gak berani gue deketin dia, pinter, takut Tuhan ya kan. Jadi bawa dia untuk lebih mahal gitu. Yes, betul. Benar-benar. Betul Kak. Itu Itu sih. cewek. Dia berlian itu emang jarang ada yang beli ya, tapi pasti ada yang beli. Benar Iya sih. Makanya Betul nih banget. Gen Z, Iya dong. jangan deh TikTok buka-bukaan lu, murah itu. Dapur dibuka-buka ya. Iya kan? Demi buat konten ya, cuma ada konten. Iya. Ya ampun. Berlian emang jarang ada yang beli, tapi pasti ada yang beli. Benar. Orang yang beli pasti orang yang berkualitas. Yes, betul banget. Gitu. Makanya ya fokusnya ya perbaiki diri, perbaiki ibadah, Betul. sama Tuhan. Betul Kak. Nggak usah takut nggak laku gitu kan. Gak usah Setuju, Kak. takut. Iya. Benar. Gitu. Ini sampai sekarang belum sampai di pernikahan ya kan? Karena kemahalan. Orang nego-nego gak dapet nggak jadi gitu. Naikin dikit lagi deh, nggak bisa, udah standar nih, udah biasa harganya, mahal deh. Suwarti ya. Iya. Tapi belum datang aja. Amin. Gitu. Ya gitu. Emang gitu lah cewek, kasihan tuh. Saya kadang kita kan cowok ya, kita ngeliat tuh banyak
cewek kok nggak dihargain ya, karena mereka aja ngehargain dirinya sendiri. Gimana mau dihargain main lain? Dia aja tampil buka-buka lebih sadis di live-nya, di kontennya. Gimana mau dihargain kan gitu? Ya begitu lah. Cewek-cewek. Nah, kayak generasi strawberry ini kebentuk kenapa ya? Maksudnya kayak perasaan apa terlalu dimanja kah sama orang tua gitu? Atau gimana jadi sampai generasi ini tuh benar-benar kayak lembek banget gitu loh. Kalau pandangan aku nih sejak pandemi sih Kak ya. Pandemi ini kan benar-benar generasi ini terkungkung gitu. Yang tadinya bebas untuk nongkrong, ngobrol, bersosialisasi gitu dengan temannya, dengan bestie kalau bahasa mereka sekarang gitu ya. Ini dikurangi gitu. Bahkan malah nggak sama sekali pada saat pandemi. Bahkan untuk bersekolah, belajar gitu kan mereka dengan sangat tertutup gitu ya, tidak kemana-mana gitu. Dan itu yang membuat mereka mager gitu, generasi mager, malas gerak, ya kan. Malah kalau saya lucu, ada cerita lucu pada saat ngajar di masa pandemi. Atasnya baju seragam Kak. Saya selalu suruh berdiri semua. Ketahuan lah di bawahnya celana pendek. Nah itu, jadi keseringan. Dan itu membuat lucu-lucu. Tapi kalau sekarang jadi cerita. Tapi memang generasi ini menjadi apa ya? Hanya berhubungan dengan teknologi. Tidak bersosialisasi gitu. Dia bisa nanya segalanya di media sosial. Di Google sekarang. Google lebih kalah lagi sama ChatGPT. Semua bisa tanya. Kalau dulu kan orang respect sama orang tua karena orang tua pasti lebih pintar. Kalau sekarang nggak, dia merasa lebih pintar, punya semuanya. Dan orang tua dikatakan kudet. Kuno. Jadi dia ngerasa lebih hebat. Dia merasa pengen megang dunia ini kayak gaul, mereka kayaknya. Gitu Kak. Tapi yang dia nggak punya adalah tough-nya. Nggak tough seperti kita kan ngeras bro. Betul. Kalau kenapa mereka karena nggak ngalamin proses. Gitu. Itu kan yang membuat kita kuat, tough itu karena kita ngalamin proses. Proses berkali-kali disakitin gitu kan. Itu proses bagian. Karena instan kali ya. Itu generasi instan. Komunikasi aja dia instan banget. Dulu kita kalau mau teleponan aja effort. Kita telepon umum, betul. Nuker koin dulu, koin habis ke wartel, semenit 300 ya kan. Kalau sekarang, ya ampun. Ketahuannya zamannya ya kan. Jadi komunikasi itu berharga banget. Iya, jadi kita tahu, kita diajarin dari dulu tuh proses. Mendapat sesuatu tuh proses. Kalau sekarang tuh instan. Nah ketika dia lama, marah-marah tuh. Ini kok ini mati sih wifi-nya, Iya, diberhentiin gamenya tuh bisa ngamuk-ngamuk. Itu kejadian benar Kak. Benar kejadian ya. Berarti memang zaman sekarang itu anak-anak generasi ini itu lemahnya di situ karena tidak ngalamin proses. Benar. Kayak perlunya proses itu bagi generasi muda itu. Digital memang bagus untuk kemajuan manusia. Tapi ternyata bisa menghancurkan dia. Dikritik, ditegur itu bagian kan dari proses kan. Ya, secara mental ya. Nah, ini generasi ini ketika ditegur itu tuh bisa dua, satu marah, yang satu lagi mendam gitu. Diam aja, tidak didengar. Maksudnya tidak mengeluarkan omongan, tapi diam aja, tapi disimpan. Itu marah dalam hati, simpan gitu. Jadi buat saya tuh lebih penting sebenarnya speak up aja. Mau rasa apapun itu speak up aja gitu, omongin aja. Marah pun marah silakan. Saya sebagai di sini juga kan wakil kesiswaan, bidang kesiswaan itu sering banget kita nih nggak sama pendapatnya dengan satu ketua OSIS di tempat saya sekarang ini. Tapi buat saya itu nggak apa-apa, perbedaan itu membuat kita menjadi semakin semakin lekat gitu, semakin dekat gitu. Nah, mereka mengakhiri masa ini mereka merasa ada yang miss gitu kan, karena biasanya kita sering berdebat, sering kasih pendapat, sering dikritik, sering dimarahin, sering dinasehatin gitu kan. Ini ada yang mulai gimana gitu mereka rasain gitu. Saya bilang itu bagian dari proses kamu sebagai calon-calon pemimpin di depan nanti. Kalau di bagian OSIS yang lingkupnya ini masih kecil aja kamu nggak mau dengar-dengaran dengan kritik nasihat, kamu kapan mau
majunya, saya bilang gitu. Nah memang inilah tugas sebagai pendidikan ya. Tapi kita juga bukan cuma memberi nasihat, tapi kita juga memberi teladan gitu. Ya, kadang-kadang ini yang kita lupa, guru ini hanya bisa memberi nasihat, memberi kritik gitu. Tapi kita lupa kalau kita ini role model buat siswa gitu, buat siswi kita gitu. Iya sih. Yes. Jangan rokok, jangan rokok. Itu. guru SMP kita ya. Iya, jangan ngerokok aja. Iya. Ngarang siswa ngerokok, nggak bakal dengerin. Nah itu saya sangat concern dengan itu sih Kak. Ya. Wah, sama-sama sekolah nih. Sama-sama sekolah. Mungkin terakhir kali Bu. Ya. Pesan-pesan buat murid-murid apa sih Bu yang hari ini masih sekolah? Ya, baik. Terima kasih anak-anakku. Saya mengasihi kalian karena saya adalah ibu kalian di sekolah. Saya mau kalian itu punya masa depan yang terbaik. Bukan cuma dari kelas 10 tapi sampai mengakhiri studi di kelas 12. Kalian tuh punya motivasi untuk maju ke depan. Bukan cukup selesai SMA habis itu selesai. Tapi saya rindu kalian masuk kepada tahapan yang lebih tinggi, perkuliahan S1, S2 bahkan. Kamu duduk di tempat-tempat strategis di pemerintahan, itu doa kami loh. Sebagai Bapak Ibu guru kamu itu. Terus saya juga rindu kalian tuh bukan cuma sekedar berhasil, tapi kamu juga jadi teladan dari setiap apapun yang kamu lakukan gitu. Supaya banyak orang, banyak mata akan melihat kamu bahwa kamu tuh punya sesuatu yang berbeda. Yes. Bukan cuma sekedar berhasil, tapi ada yang nilai value yang ada dalam diri kamu yang patut dicontoh, ditiru. Itu yang jadi harapan saya sebagai pendidik, sebagai guru, dan sebagai kesiswaan tentunya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Makasih Kak Jo, Ibu Guru GSP. Pak Dawi Nasihan. Yes, thank you Kak. Siap. Makasih Kak. Terima kasih. Bagi teman-teman Tuhan yang berkati. suka nonton video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam channel Millennial Bapak. God bless you. God bless.